Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penghitungan blip test dan teknis-teknis dalam blip test. Ya, untuk cara lengkapnya kita lanjut. Oke, kali ini saya mencontohkannya ini ya. Enggak apa-apa ya, asal intinya paham dan mengerti. Anggap yang ini pelari atau runningnya pelari jatuh. Ini pelari A, yang ini pelari B, yang ini sebagai timer, yang ini penjaga, yang ini juga penjaga. Nah, anggap ini adalah lintasan larinya. Yang biru adalah lintasan lari, yang kon ini adalah batasnya ya, batasnya. Jadi si pelari ini hanya mencapai ke batas kon ini. Untuk jarak dari sini ke sini yaitu 20 meter. Nah, 20 meter ini tidak lari hanya begitu saja lari, tetapi ada instruksinya dari mana, yaitu dari musik atau yang blip itu ya. Untuk musik bisa dilihat. Nah, ini ada level 1. 1 itu jangan diam, tapi dia harus berlari. Nah, ketika ada bunyi lagi ketut itu jangan sampai terlambat dan harus lagi lari. Nah, begitu. Nah, dan terus berlari lagi 3. Nah, di dia menang. Dia menang. Start level 3, 1. Level 3, 2. Dia menang lagi. Level 4, 3. Nah, berikut untuk penjelasan di teknis blip testnya. Ya, simulasikan dengan seadanya yang ada di kontrakan ya. Begitu adanya, jadi harap maklum. Tapi yang penting paham apa itu blip test dan apa itu untuk mengukur. Jadi bisa digunakan dengan alat seadanya, bisa dengan alat bukan harus kon atau apa, yang penting kamu lari. Gimana untuk cara mengukur tut atau bunyi blip yang kayak gitu, nanti saksikan yang tabel berikut. Ya, di level 1 itu kurang lebih ada 13 detik, di level 4 ada 3 menit 20 detik, level 7 di 6 menit 32 detik, dan seterusnya. Bisa lihat tabel.
Untuk di level 1 itu bisa di tabel 1 berjumlah ada 7 shuttle yang harus diselesaikan di level 1. Di level 2 berjumlah 8 shuttle, di level 3 juga di 8, ada level 4 juga ada 9, di level 5 ada 9, di level 6 10, 7 juga 10. Terus bisa lihat tabel berikut untuk sampai mana kamu mencapai level tertinggi kamu ya. Jadi semakin tinggi atau level kamu itu semakin kuat daya tahan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi jika tidak kuat berarti levelnya semakin rendah. Itu akan terlihat atau terukur di blip test ini. Bisa saya kuat tapi pas dites ternyata levelnya rendah. Tapi dilihat kok seperti biasa-biasa saja, tapi ketika dites, wah kok ini bisa sampai level shuttle-nya tinggi juga. Itu menandakan di dalam diri sendiri atau di dalam tubuh kamu itu mempunyai daya tahan yang bagus ya. Begitu. Sekarang lebih simpel lagi karena untuk pengguna Android itu cukup banyak, jadi di Play Store juga udah banyak lah. Nanti saya kasih tahu cara menghitung hasilnya. Jadi kamu level berapa, shuttle berapa, langsung ada hasilnya. Ada juga kategori mana yang akan kamu masuk sih. Nah, sekarang lebih simpel lagi di dalam Android itu ada penghitungan kalkulator untuk hasil blip test atau VO2max, bisa dilihat di Play Store. Di sini kalkulator VO2max. Nah, di sini kalkulator VO2max blip test. Ya, buka saja. Kita uji atau kita lihat apakah hasil yang tadi dites level shuttle sama hasilnya apakah sama dengan yang di tabel ya. Contoh, kita kasih nama si Joni ya. Dia ini menyelesaikan levelnya itu sampai 7 dan shuttle balikannya katakanlah dia sampai 10 ya. Terus kita klik proses VO2max. Nah, hasilnya 39.9, sama atau enggak dengan yang di tabel. Coba contoh lagi. Sekarang contohnya adalah si Jono ya. Dia bisa menyelesaikan sampai 10 levelnya. Terus shuttle balikannya dia bisa mencapai 6. Kita lihat 48.7. Betul atau tidak? Oh, ternyata sama. Jadi aplikasi ini bisa membantu atau bisa mempercepat proses penghitungan VO2max. Terus hasil tes sekali lagi si Johnny, si Pulan ya. Si Pulan itu dia menyelesaikan level 11. Dia ada di level 2. Kita tes tuh 50.8. Ternyata sama ya. Jadi udah tersedia lebih mudah. Jadi kamu udah tahu tadi tabel-tabel tersebut, bisa melakukan sendiri. Nah, berikut hasil blip test menurut Nur Hasan 2007 di halaman 10. Berikut di hasilnya
Salah satunya level 4 ada di shuttle 2 26,8. Terus contoh lagi di level 6 di shuttle 6 itu hasilnya 35 PO2 max-nya. Nah, jika di 35 contohnya hasilnya itu apakah termasuk kategori yang bagus atau tidak? Nah, berikut kategori menurut Nur Hasan juga di tahun 2007 kurang dari 36 itu masuk kurang, tapi 37 bisa lihat tabel berikut 7 sampai 47, 48 sampai 57, 58 sampai 74 sampai 75 ke atas itu sempurna. Nah, sekarang di level berapa sih kamu sekarang bisa kamu praktekkan, sudah tahu di cara-caranya, teknisnya itu bisa diaplikasikan, bisa buat tes di diri sendiri, itu juga bisa menjaga kestabilan atau daya tahan kita sendiri. Selamat untuk mencoba dan tetap pemanasan, jangan lupa untuk menghindari dari cedera, dan satu lagi yang jangan lupa adalah berdoa ya, dan bersyukur ketika kamu mau melakukan dan setelah melakukan. Cukup sekian, semoga bermanfaat dan semoga paham. Bila ada yang kurang jelas bisa di komen di bawah atau bisa di japri lah yang ada nomor kontaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.